berdiam di bait-Mu. Tuhan, ku bawa kerinduanku, segenap hati dan jiwaku. Ajar ku memahami-Mu yang tak tersentuh pikiranku. Bawa hidupku untuk menyatakan besar dan ajaib rencana-Mu, kasih dan kemurahan-Mu. Itu yang menghidupkanku. Kau berharga di hidupku, Kau segalanya bagiku. Pengorbanan-Mu, oh Tuhan, beriku kehidupan kekal. Sungguh besar dan termegah kasih-Mu yang termulia. Tuhan,
Nah, hari ini saya akan menyampaikan soal yang ini saya berhubungan dengan masalah 7 gunung juga. Itu soal kuasa menikmati kekayaan. Sebelum kita ngomong soal itu, kita harus memahami dulu arti kekayaan berdasarkan Alkitab. Di Matius 6 ayat 24 itu ada satu ayat yang menyebutkan tentang mamon. Jadi ada kata mamon di situ. Sampai hari ini saya masih menjumpai ada anak-anak Tuhan, pengkhotbah masih salah sangka tentang mamon. Mamon itu bukan uang. Mamon itu tidak sama dengan uang. Bukan sama dengan uang ya. Mamon itu bukan uang, tapi uang itu salah satu dari mamon. Jadi mamon itu bukan sama dengan uang, tapi uang adalah salah satu bagian dari mamon. Lalu yang bentuk lain dari mamon apa? Bentuk lain dari mamon misalnya kita punya sepeda motor, itu mamon kita. Kita punya TV, itu mamon kita. Punya anak, nah anak itu juga mamon kita. Mamon itu sebenarnya apa? Mamon itu dalam bahasa aslinya, terjemahan sederhananya kekayaan. Nah, yang dimaksud kekayaan ini itu bukan berarti kita punya mobil, punya rumah besar, itu baru kita bilang kita punya kekayaan. Enggak. Yang dimaksud kekayaan berdasarkan konsep Alkitab itu adalah segala sesuatu yang ada pada kita. Segala sesuatu yang ada pada kita itulah mamon. Nah, cuman yang jadi masalah adalah iblis itu sebenarnya sangat bernafsu menguasai uang. Kenapa? Karena dia ini tahu bahwa uang itu mampu membeli mamon-mamon yang lain. Itu kelebihan uang. Uang itu adalah salah satu bagian dari mamon, tapi kelebihan uang dia bisa membeli mamon yang lain. Bahkan terus terang Bapak Ibu sekalian, di dunia ini yang namanya beli manusia itu bukan hal asing. Manusia dibeli dengan uang. Jadi uang itu justru salah satu jenis mamon yang bisa membeli mamon yang lain. Itu kelebihan uang. Itulah sebabnya kenapa manusia jadi cinta uang. Karena sanggup membeli mamon-mamon yang lain. Nah, ada dua hal yang berhubungan dengan kekayaan. Yang pertama adalah kuasa untuk menikmati kekayaan. Itu ayatnya ada di Pengkhotbah 5 ayat 18. Lalu hal yang kedua yang berhubungan dengan kekayaan adalah kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Pak, kenapa kita mesti ngomong soal uang? Karena salah satu yang berhubungan dengan 7 gunung itu adalah uang. Kita mungkin berdoa untuk hal ini, hal itu, hal ini, dan kita berdoa untuk banyak hal. Tapi belakangan ini yang terjadi, itu banyak anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, itu justru makin lama kekuatannya dalam hal keuangan makin menurun. Permohonan doa yang datang kepada kami itu dari seluruh Indonesia, dan sebagian besar poin doanya itu, permohonan doanya masalah uang. Kan susah juga. Uang, bisnis, ekonomi, ada 3 itu. Bahkan sudah ada yang untuk makan besok hari ini mesti ngutang. Jadi ngutang hanya untuk makan siang. Sudah terjadi. Dan yang mengejutkan bukan orang non-Kristen, tapi orang Kristen. Kok bisa tahu, Pak? Kalau orangnya konseling sama saya. Ya jadi tahu. Ini udah terjadi di mana-mana. Jadi gini, emang benar kita berdoa untuk hal ini, cuman itu yang sekarang salah satu keruntuhan yang sedang terjadi. Karena ada satu jenis roh ini khusus ngurusi soal itu. Saya dapat ada satu buku, itu nggak dijual di toko buku rohani, itu diterbitkan secara pribadi, diterjemahkan dari satu buku juga,
yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, teman hamba Tuhan sudah almarhum. Di buku itu Bapak Ibu ada data tentang roh yang ngurusi satu ini, soal ekonomi keuangan. Dan akibatnya dunia pelayanan di Indonesia, di luar negeri itu ngalami perlambatan. Gereja ngalami perlambatan, pelayanan ngalami perlambatan. Mau KKR nggak jadi, ditunda bulan depan. Mau apa nggak jadi, ditunda bulan depan. Jadi ngalami perlambatan. Ini salah satu kelumpuhan yang sedang terjadi. Bukan terjadi hanya di satu tempat, tapi di berbagai tempat, di berbagai kota. Nah, saya kan sudah mengunjungi banyak kota, dan di situ masalah yang sama juga terjadi. Jadi memang begini Bapak Ibu, salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah masalah keuangan. Bisnis itu ada hubungan dengan uang. 7 gunung semua ada di dunia kerja. Nah sayangnya ini maaf, tidak semua hamba Tuhan memahami dunia kerja. Jadi perhatikan baik-baik, ada 2 hal yang berhubungan, yaitu kuasa untuk menikmati kekayaan dan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Nah cuman bagian yang kedua ini saya belum sampaikan hari ini. Ini terus terang Bapak Ibu, ada banyak anak gagal ketika mereka dewasa karena bapaknya, mamanya tidak memahami kuasa untuk memperoleh kekayaan. Ada orang-orang yang belum juga bisa menghasilkan sesuatu dari segi keuangan karena tidak memahami kuasa untuk memperoleh kekayaan. Nah, hari ini akan kita bahas adalah kuasa untuk menikmati kekayaan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Ini kuasa untuk menikmati kekayaan. Kata kuasanya ini jangan dibayangkan kuasa supranatural. Ini bukan kuasa supranatural. Jadi seperti kuasa kesembuhan dan sebagainya, bukan. Tapi ini penting Bapak Ibu. Lalu jangan dihubungkan karena ini kuasa menikmati kekayaan lalu dihubungkan dengan orang kaya. Makanya tadi saya dahulukan dengan konsep Alkitab tentang apa itu kekayaan. Setiap orang punya kekayaan. Nah kalau sudah punya kekayaan, entah itu besar entah itu kecil, kalau tidak punya kuasa untuk menikmati kekayaan, itu penderitaan yang luar biasa. Sekarang bayangkan sudah kekayaannya nggak banyak, lalu nggak bisa nikmati. Salah satu penderitaan manusia di dunia ini, menurut Salomo adalah masalah yang satu ini, tidak diberi kuasa untuk menikmati oleh Tuhan. Kata kuasa ini dalam bahasa Ibrani saulat. Artinya apa? Memerintah atau kuasa untuk memerintah dan mengontrol. Ini kalau kata lainnya otoritas. Nah, secara implikasi, dari segi implikasinya apa? Penerapannya bagaimana? Ini maksud kuasa di sini adalah mengizinkan atau surat kuasa. Jadi kalau orang itu mendapatkan kuasa untuk menikmati kekayaan, itu artinya dia diberi izin oleh Tuhan, otoritas untuk menikmati kekayaan. Jadi perlu kita ketahui, Tuhan memang bisa buat orang kaya, tapi belum tentu dikasih izin untuk menikmati kekayaannya. Itu sebabnya nggak bisa sombong. Saya ngomong di mana-mana, Bapak Ibu sekalian, sombong itu haram hukumnya. Kalau kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan, jangan pernah sombong. Kalau seandainya izinnya dicabut, silakan. Nah, di sini di ayat ini ya disebutkan tentang 2 hal. Tuhan adalah pribadi yang mengaruniakan kekayaan.
Maksudnya apa Pak? Jadi gini, orang itu tidak akan menerima sesuatu kalau Tuhan tidak memberikan kepadanya. Walaupun sepertinya kita punya usaha, kita bisnis, kita kerja, yang harus kita sadari adalah bahkan kita punya pekerjaan pun itu dari Tuhan. Kita bisa bisnis itu karena Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu yang mengaruniakan kekayaan, Dia yang memberikan kekayaan. Jadi uang yang ada di dompet kita itu dari Tuhan, pekerjaan yang kita kerjakan itu juga dari Tuhan, kita punya bisnis juga itu dari Tuhan. Dia adalah pribadi yang mengaruniakan kekayaan. Yang kedua, Tuhan juga adalah pribadi yang mengaruniakan izin menikmati kekayaan. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita menghargai apa yang sudah Dia berikan kepada kita, baik itu besar maupun kecil. Dan kita juga sudah tahu ayatnya bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan bisa dipercaya perkara besar. Di dalam Alkitab, dalam kamusnya Tuhan, tidak ada istilah cepat kaya. Segala sesuatu harus dimulai dari kecil. Yang Tuhan inginkan apa? Kita bisa dipercaya, kita menghargai apa yang kecil yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena dari situ nanti, apa yang kecil itu akan jadi besar. Waktu saya pertama-tama berkhotbah ngajar, saya sudah melewati, saya pernah khotbah di satu gereja, datang dengan penuh semangat, jemaatnya cuma satu. Saya tetap berkhotbah dengan semangat. 2 orang, 3 orang, gembalanya doang sudah ngalami. Menyebarkan undangan 1000 undangan lebih ke gereja-gereja di sekitar saya, yang datang nggak ada 20. Bahkan teman-teman dekat saya nggak ada yang datang. Udah ngalamin, sudah. Dan tiap kali Tuhan suruh saya ngadakan acara itu, saya ngadakan terus, nggak peduli yang datang berapa. Kenapa? Karena untuk jadi besar harus dari kecil dulu. Saudara pelajari aja Alkitab, saudara tidak akan temukan ada orang dapat langsung besar, kecuali 1 orang. Saudara tahu? Di dunia ini hanya ada 1 orang langsung dapat besar. Saudara tahu siapa? Bukan. Saudara kan baca soal Salomo itu kan cuman berapa ayat. Kita tuh lupa loh. Alkitab itu kan cuma berapa ayat misalnya tentang sesuatu, lalu kita bayangkan itu cepatnya luar biasa. Padahal nggak begitu. Itu kan ada proses. Salomo itu walaupun begitu, nggak langsung begitu, langsung boom. Coba baca aja dengan teliti. Kita akan dapati bahwa itu ada stepnya. Ada 1 orang yang langsung terima besar. 1 orang itu namanya Adam. Only him. Tahu nggak kenapa? Karena dia bukan, dia itu tidak jatuh, waktu terima itu kan belum jatuh dalam dosa. Jadi langsung dapat gede. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, di dunia ini tidak ada satupun yang bisa nerima langsung besar. Dan belakangan ini yang sangat menjamur adalah tawaran bisnis cepat kaya. Loh, saya cek loh, bukan saya nggak cek. Setelah saya cek, ternyata nggak cepat juga. Kenapa? Ya mesti belajar dulu caranya. Kalau itu mah sami mawon. Artinya nggak ada yang benar-benar ngasih cepat kaya.
Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang mengaruniakan kekayaan dengan cara Dia, dan Tuhan adalah pribadi yang mengaruniakan izin menikmati kekayaan. Nah, berdasar bahasa aslinya tadi, memang mendapatkan kuasa untuk menikmati kekayaan itu artinya mendapatkan izin yang sah dari Tuhan untuk menikmati kekayaan. Nah, perhatikan baik-baik. Ini perkataan Salomo soal yang satu ini. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ya, orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Tuhan bisa kasih orang kekayaan, tapi belum tentu dia dikasih karunia untuk menikmatinya. Bisa kaya tapi nggak bisa nikmati. Saya udah satu kali ke sebuah rumah makan, itu ada seorang supir lagi nunggu di situ. Terus tahu nggak, lagi pesan makanan. Terus pesan makanan, lalu saya nggak tahu gimana, saya penasaran, saya tanya sama dia. Supir ini pesan makanannya itu bukan makanan menu utama dari rumah makan itu pesan bubur. Tapi si supir menu utama, karena yang tuannya, majikannya udah nggak bisa makan menu utama. Yang makan menu utama si supir, si majikan makan bubur. Udah nggak bisa nikmati, dan itu sudah berlangsung lama. Jadi menderita sekali orang seperti itu. Jadi tidak bisa menikmati apa yang telah dikaruniakan Tuhan. Itu kemalangan yang sangat menekan manusia, dan sebuah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi ngucap syukur Bapak Ibu kalau kita bisa nikmati sesuatu yang Tuhan berikan sama kita, ya, sekalipun itu jumlahnya tidak banyak. Itu mesti dihargai. Tuhan itu suka sama orang yang menghargai perkara kecil yang Tuhan percayakan sama dia. Itu Tuhan suka. Ini di ayat ini juga disebut bahwa karunia untuk menikmati kekayaan itu adalah salah satu kebaikan yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kita bisa nikmati, kita diberi kekuatan untuk menikmati, itu kebaikan Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Salah satunya adalah kita bisa nikmati apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Ini sederhana sebenarnya, tapi kalau kita lengah di situ, wah, bisa bahaya juga. Pasti kan tahulah perumpamaan tentang 1, 2, 4 talenta. Kelemahannya yang satu itu cuman dia tidak menghargai yang kecil. Dia cuma terima 1 talenta. Padahal 1 talenta itu gede loh. Kalau digambar peraga sekolah minggu itu 1 kantong. Padahal bukan. Kalau dihitung, nanti baca aja tuh di belakang Alkitab kita itu, di bagian belakang kan ada tuh kamus Alkitab. Baca di situ ada itu 1 talenta berapa kilo. Sebenarnya nggak sedikit. Tapi orang yang terima 1 talenta itu tidak menghargai apa yang sudah diberikan itu. Akhirnya dihukum. Bapak Ibu, Tuhan itu senang kalau kita menghasilkan sesuatu. Kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu, itu jangan dibiarkan begitu saja. Kita punya kewajiban, apa yang sudah diberikan Tuhan itu ada buahnya. Sebab apa? Kalau itu tidak kita hargai, lalu tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya, Tuhan akan minta pertanggungan-jawab. Dan kalau saudara kita perhatikan cerita itu, di situ juga disebut
Apa yang ada pada orang itu juga akan diambil. Yang ada pada dia saja diambil. Tuhan itu suka kita bisnis menghasilkan sesuatu. Tuhan itu suka kita dikasih sama dia talenta, hobi, lalu itu harus ada hasilnya, ada buahnya. Saya diberi talenta ngajar. Loh, buahnya apa? Nanti ditanya. Berapa orang yang sudah terima pengajaranmu? Berapa orang yang sudah kamu didik? Berapa orang? Ada hasilnya enggak? Kalau tidak ada, apa yang ada pada saya pun akan diambil. Jadi penting menghargai yang kecil. Jadi kalau bisnis Bapak Ibu jangan gini. Ini ada orang Bapak Ibu nggak mau bisnis yang kecil-kecil. Kenapa? Untungnya kecil. Waduh, tahu nggak apa yang terjadi? Kecil itu kalau lakunya banyak kan daripada untung gede nggak laku-laku. Yang kecil bisa jadi gede. Ada orang bisnis jualan susu kedelai bisa punya mobil keliling kompleks. Saya lihat sendiri itu bapak-bapak jalan kaki dari pintu ke pintu nawarin susu kedelai. Lu yang kecil diberkati Tuhan jadi besar. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan menikmati kekayaan. Pada waktu Tuhan memberi kita kuasa untuk menikmati, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini, salah satunya ini. Jangan kemudian kita cinta sama uang. Dikasih uang, diberi hak bisa nikmati, tapi kemudian kita jatuh cinta sama dia. Nah, kalau sudah mulai masuk ke area ini, mencintai uang, makin cinta uang, akhirnya itu akan tenggelam di sini, memburu uang. Bahkan maaf, itu sudah ada orang-orang yang memburu uang di pelayanan. Saya pernah menyampaikan firman di depan siswa-siswa Alkitab. Saya bilang sama mereka, saudara kan sekolah Alkitab nih, ntar lagi mau lulus. Lalu saya wanti-wanti, jangan coba-coba cari uang di pelayanan. Orang itu kalau sudah cinta uang, itu cenderungnya akan ke sini. Percaya nggak percaya? Itu sudah pasti. Saya sempat sampaikan di seminar lalu, kemana arah kita bergantung, kesitulah arah kita ngejar. Jadi kalau kita bergantung sama manusia, kita kejar manusia. Kalau kita bergantung sama uang, kita kejar uang. Saya udah ngalami kok. Dari habis khotbah, terima persembahan, begitu duduk, Tuhan bilang gini, itu persembahan kasih orang sebelahmu. Saya kasih, Pak, ini ada berkat dari Tuhan. Apa yang Pak? Udah terima aja. Ternyata orang itu lagi butuh uang, dan jumlahnya yang dia butuhkan persis seperti yang saya kasih ke dia. Saya udah berapa kali di rumah sebelum berangkat khotbah, Tuhan udah ngomong begini, nanti persembahannya jangan diterima ya. Saya bilang sama istri saya, Ma, ada pesan Tuhan. Iya. Lalu saya praktekkan Bapak Ibu. Loh Pak, ayatnya ada di mana itu? Ada ayatnya. Coba Bapak Ibu nanti baca cerita Saul, yang dia ngambil apa itu, ternak yang gemuk-gemuk. Padahal udah dibilang jangan diambil, semua dimusnahkan.
Dia ngambil yang gemuk-gemuk. Alasannya apa? Rohani. Buat korban, Pak. Padahal diperintahkan jangan ambil apapun. Sebenarnya itu hak. Orang perang menang jarahan haknya dia. Tapi untuk hari itu Tuhan udah kasih pengarahan, jangan ambil jarahan. Memang hakmu, tapi jangan diambil. Ya, saya nggak bilang selalu begitu, nggak juga. Tapi ada beberapa cerita di Alkitab, ceritanya begitu, jangan diambil. Salah satunya juga cerita Gehasi dan Elisa, yang dari Naaman itu. Ditanya sama Elisa, bro, ambil apa kau? Padahal nggak boleh. Elisa nolak, tapi diambil sama Gehasi. Jadi bisa jadi hal seperti itu terjadi. Nah, kita nggak akan bisa taat sampai seperti itu kalau kita cenderung kayak begini. Saya sudah dengar itu ada kesaksian-kesaksian orang yang kemudian justru mengalami terobosan luar biasa karena sebelumnya dia nolak haknya. Bapak Ibu, ini saya mau terus terang begini. Mujizat itu atau terobosan di dalam Alkitab tidak ada yang terjadi begitu saja. Semua terjadi itu karena ada sebabnya. Misalnya kita bilang, loh kenapa kok si Yakub bisa Ishak bisa menuai 100 kali ganda? Itu kan ada ceritanya. Coba baca sebelumnya. Bapak Ibu akan tahu kenapa dia bisa 100 kali ganda. Nabur di tanah yang kering. Bukan nabur di tanah kering. Memang tanahnya kering, tapi kan mestinya nggak 100 kali ganda. 30 ganda aja udah lumayan. Kenapa bisa 100 kali ganda? Karena Tuhan itu melarang dia pergi ke Mesir dan dia nurut. Dia sudah rencana itu mau kayak bapaknya, pergi ke Mesir waktu terjadi kelaparan. Bapaknya aja pergi ke Mesir. Makanya dapat Hagar, akhirnya jadi sandungan sampai sekarang. Kelemahan bapaknya si Abraham itu pergi ke Mesir. Itu apa? Solusi umum pada waktu itu. Kalau terjadi kelaparan, ente pergi ke Mesir, bro. Karena pada masa itu Mesir dikenal sebagai gudang gandum. Orang dimanapun di seluruh dunia kalau sedang terjadi kelaparan larinya ke Mesir. Nanti cek cerita Yusuf di Mesir. Ya, waktu terjadi 7 tahun kelaparan itu, yang datang ke Mesir bukan cuma keluarga Yusuf, tapi orang dari seluruh dunia itu datang ke Mesir. Karena 7 tahun kekurangan itu terjadinya bukan hanya di Mesir, di seluruh dunia. Jadi memang itu udah jadi solusi umum. Nah, kali itu Tuhan ngomong sama sama Ishak, "Nak, jangan pergi ke Mesir, tetap di sini. Kamu di sini saja." Padahal kekeringan itu. Itu teman-temannya mungkin udah, "You nggak ke Mesir, bro." "Enggak, bro." "Kenapa?" "Tuhan larang." Nurut dia. Bisa dianggap gila sebenarnya. Akibatnya gara-gara dia begitu nuai 100 kali lipat. Jadi maksud saya begini, kalau kita ingin ngalami satu mujizat dengan tingkat keajaiban yang luar biasa di Alkitab misalnya, itu coba cari sebabnya kenapa. Pasti nanti saudara, oh pantes bisa ngalami kayak begitu gedenya, lawang bayarnya sebesar itu, nurutnya sebesar itu, naburnya sebesar itu, ya pantes. Kita ini bukan kita sih, masih banyak anak Tuhan tuh suka iri. Ini kenapa kok bisa begini ya, kok bisa begini? Lo tanya aja kenapa dia bisa begitu, gampang. Rahasianya apa? Rumusnya apa? Nah, kalau dia kasih tahu, lakukan. Nanti kan sama hasilnya. Ini si Albert Einstein ngomong begini, cuman ini lumayan ngemplang ini. Dia bilang gini, kalau ada orang melakukan sebuah kebiasaan yang sama setiap hari, lalu mengharapkan hasil yang berbeda, dia gila.
Saya ulangi lagi. Ini Albert Einstein loh, bukan saya loh ya. Jangan sampai habis pulang dari sini ada yang nyegat gitu. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang sama tiap hari, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, orang itu gila. Karena hasil itu sesuai apa yang dia lakukan. Bahkan mujizat pun sama juga. Tuhan juga bilang, apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Sekarang saya nanya ini, kalau kita nabur uang, nuainya apa? Uang. Kita nabur baju, nuainya apa? Baju. Ada orang ngimpi nabur makanan mengharapkan tuaian uang. Ngimpi, bro. Itu saya ajarkan di satu gereja. Ibu gembalanya itu terinspirasi. Dia praktek, dia coba. Wah, Pak Prima ngomong begitu, apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Dia coba, benar-benar nyoba. Dia ngasih baju sama orang. Tidak lama kemudian itu ada orang-orang datang ngasih dia baju. Oh bener, bro. Bener-bener percobaan itu, ibu. Dia coba ngasih makanan. Ngetes, bener ngetes itu. Tuhan gak keberatan loh diuji. Kalau gak percaya lakukan aja. Ujilah segala roh. Uji aja gak apa-apa, saya juga gak marah. Tuhan aja gak marah. Uji aja. Kasih, dia coba kasih makanan. Ini ibu gembala ini. Dia kasih makanan orang. Tidak lama kemudian makanan berdatangan. Istri saya itu suka ngasih bagi makanan ke tetangga. Tahu nggak dampaknya apa? Itu lemari makanan saya nggak pernah kosong. Kiriman terus. Betul, Pak. Sampai kadang-kadang tuh saya bengong, saya lihat ini dari mana ya. Itu nggak lemari makanan, nggak lemari es, selalu full. Betul itu. Persis dengan apa yang kita tabur. Jadi maksud saya itu ya, kalau kita mengharapkan sesuatu lalu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, memang kita harus koreksi diri. Ada apa? Kan gitu. Lalu hal yang kedua, jangan bersandar sama uang. Kenapa? Orang yang mempercayakan dirinya kepada kekayaan itu akan jatuh. Nah, kata jatuhnya itu dalam bahasa aslinya yang dimaksud gugur. Jadi seperti daun kering. Nah, Bapak Ibu juga pasti tahu daun yang gugur kering itu tidak ada jatuh tanpa proses. Betul ya? Nggak ada daun tiba-tiba mengering langsung jatuh, nggak ada. Ada proses pengeringan. Jadi orang yang mempercayakan diri pada kekayaan itu akan masuk proses pengeringan. Pada waktu tertentu dia akan gugur. Orang yang bangkrut itu prosesnya bukan hari ini bangkrut dan itu mendadak, tidak ada. Kebangkrutan itu selalu didahului proses. Kita aja ngelihatnya, wah hari ini dia bangkrut, wah mendadak itu. Padahal enggak. Kebangkrutan itu selalu ada prosesnya. Kebangkrutan itu cuma puncak dari prosesnya itu. Jadi pada waktu orang bersandar pada uang atau pada kekayaan, dia akan mengalami proses pengeringan dan diakhiri dengan gugur. Nah, dampak dari kedua hal di atas, cinta uang dan bersandar pada uang, itu adalah menimbun uang di bumi. Dijamin. Orang yang cinta dan bersandar harap sama uang, itu pasti akan menimbun uang. Ada beberapa orang itu ngomongnya nabung, tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang menimbun uang, bukan nabung. Tapi nggak sadar. Jadi ada orang-orang itu nggak sadar, dia kepleset kepada menimbun uang. Dan Tuhan tidak suka orang nimbun uang.
bukan nabung tuh. Kelihatannya prakteknya nabung. Contohnya Prakteknya sama, Bu. Nabung juga. kondisi harian. Nah, nabung yang benar itu gini loh. Misalnya, ini kalau punya mobil, ya nabunglah untuk beli ban kalau bannya bocor. Ban mobil kalau sampai sobek kan harganya mahal. Ini contoh, itu pengelolaan keuangan yang dimaksud. Tapi ada orang, itu tujuannya cuma satu, numpuk uang. Nah, ada orang awalnya nabung, betul. Tapi setelah itu jumlah uang bertambah, dia kepleset jadi nimbun uang. Buktinya apa? Setelah itu nggak bisa keluar uang itu, ditahan sama dia. Keluarnya susah itu. Karena apa? Dia cenderung nimbun uang. Ini ada seorang ibu berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen bisa nabung. Tahu nggak? Sama Tuhan diberi kemampuan nabung. Habis itu selalu bisa nabung. Tapi setelah uang tambah banyak di tabungan, kepleset hatinya. Uangnya sampai suaminya sampai stres. Susah banget ngeluarin uang dari bank. Akhirnya si suami berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau gini caranya, tolong hentikan kemampuan istri saya untuk nabung. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi habis itu? Istri yang nggak bisa nabung lagi, dijawab doanya sama Tuhan. Nah, masalahnya ini nih. Pada waktu orang sudah nimbun uang, nimbun harta, ini masalahnya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi waktu kita nimbun harta di bumi atau nimbun uang di bumi, hati kita di bumi, itu bisa batal masuk surga. Loh, Bapak Ibu sekalian, memang ada orang nggak masuk surga karena dia murtad, gitu ya. Ada orang nggak masuk surga karena nggak terima Yesus. Tapi saya mau beritahu, di Alkitab menyebutkan juga ada orang nggak masuk surga karena uang, kikir, pelit, nahan. Nggak bisa ke surga. Tapi kalau nimbun uang di surga, bisa ke surga. Karena apa? Hatinya di surga. Jadi sebelum orangnya nyampe di surga, hatinya udah di surga. Nah sekarang saya tanya, bagaimana caranya nimbun uang, mengumpulkan kekayaan di surga? Gimana caranya? Muliakanlah hartamu muliakanlah hartamu. Nabur, memberi. Jadi sebenarnya gini, tanpa kita sadari, waktu kita memberi, waktu kita nabur, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Tapi kita nggak sadar itu. Kelihatannya kita melakukan sesuatu di bumi, tapi sebenarnya terjadi sesuatu di surga. Jadi waktu kita itu tidak sulit untuk memberi, kita mudah untuk memberi, waktu Tuhan gerakan untuk memberi, kita nurut sama Dia. Tanpa sadar kita sedang mengumpulkan harta di surga. Hati kita terarah ke surga. Jadi sebelum kitanya ke surga, hatinya sudah di surga. Nah, obat untuk dua hal tadi itu cuma satu, memberi uang. Jadi waktu kita diberi uang sama Tuhan, entah melalui bisnis, entah melalui pekerjaan, ya pelayanan misalnya, supaya terhindar dari dua hal tadi, cinta uang dan bersandar sama uang, tetaplah memberi. Memberi itu obat cinta uang. Bapak Ibu, ada perceraian yang dikehendaki Tuhan, perceraian dengan uang. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ada berhala yang terakhir. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di akhir zaman ini ada berhala yang terakhir. Berhala itu bukan mamon, uang. Uang itu the last idol. Berhala terakhir di akhir zaman itu uang. Jadi berhati-hatilah.
Oke, itu saja yang saya sampaikan. Oh haleluya, haleluya. Pada hari ini Tuhan Yesus, sebelum program ini berakhir, biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, melihat, menyaksikan video ini Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ini dan melihat acara ini Tuhan. Engkau melihat isi hati mereka dan Engkau melihat segala permasalahan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau memampukan setiap anak-anak-Mu untuk melakukan prinsip-prinsip firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan setelah mereka melakukannya, kami percaya bahwa terobosan keuangan, mujizat keuangan akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, malaikat-malaikat-Mu juga hadir di tengah-tengah kami. Dan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, malaikat terobosan, itu juga akan melakukan terobosan yang daripada-Mu. Sehingga anak-anak-Mu pada hari ini, mereka yang sudah mengarahkan tangannya ke layar Tuhan, Engkau memberkati mereka. Dan terobosan terjadi di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat keuangan juga terjadi ya Tuhan. Mujizat di dalam hal bisnis, dunia kerja juga terjadi bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau melihat iman mereka dan Engkau menghargai iman mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.